Municipal Galang kita, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari. Perkenalkan, nama saya Yuliana Afrilia dan saya Yasmiati. Pada malam hari ini kami berdua akan mengajak hadirin semua untuk menyaksikan sebuah penampilan drama dari Teater Lisan SMK Negeri 1 Ampek Nagari. Sebelum acara dimulai, kami minta kepada hadirin semua untuk tenang dan mengsilenkan suara handphonenya. Teater Ayahku Pulang ini dibimbing dan disutradarai oleh guru kami, yaitu Bapak Henry Ilham SSN, dengan para aktor Sensarius sebagai ayah, Mardiana sebagai ibu, Kayla Asifa sebagai Gunarti, Sri Ayu Deka Zahra sebagai Maimun, Seli Dasmianti sebagai Mintarsi. Pendukung karya, pimpinan produksi Aurelia Sagita, asisten Pimpro Yuliana Aprilia, stage manager Yasmiyati, asisten manajer Farah Sakira, penata artistik Muhammad Fajri, Sinta Salsabella, Kaisha Salsabila, penata rias Salvina Putri Azhara, penata kostum Esya Apriani, Selvina Malinda, penata musik Dewi Zulia Rahmawati, didesain oleh Bapak Indrajati Dasriza. Hadirin semua, drama Ayahku Pulang ini memberikan pesan kepada kita. Janganlah menunggu kehilangan orang yang kita cintai untuk memaafkannya. Sinopsis: Ayahku Pulang menceritakan tentang kepergian seorang ayah yang meninggalkan anak dan istrinya dalam keadaan sengsara untuk mencapai impiannya menjadi seorang pengusaha sukses. Gunarti sebagai anak tertua sangat merasakan penderitaan akibat kepergian ayahnya. Ia terpaksa berhenti bersekolah dan ikut membanting ibunya dan menghidupi adik-adiknya. Setelah 20 tahun berlalu, ayah kembali dalam keadaan sengsara karena perang. Semua hancur dan ia pun terlunta-lunta di hari tuanya dan berharap dapat kembali ke keluarga yang pernah ditinggalkannya. Akankah Gunarti dapat memaafkan ayah dan menerimanya kembali? Penasaran dengan cerita selanjutnya? Hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan drama Ayahku Pulang oleh Teater SMK Negeri 1 Ampek Nagari. Selamat menyaksikan. Pada malam hari raya seperti inilah, dulu ayahku pergi tanpa meninggalkan sepatah kataku. Ayah, esok hari raya, selesai sholat, kuampuni dosanya. kenapa ibu masih ingat lagi masa yang sudah berlalu itu? Mengingat orang yang sudah tidak ingat lagi kepada kita.
seperti ditiup angin kencang. Buahnya gugur karena uang, Narti. Tidak, Narti. Tidak. Aku tidak mau terkena dua kali. Aku tidak mau adikku Mintarsi bersuamikan orang yang seorang hartawan. Cukup aku saja sendiri. Biarlah ia hidup sederhana. Mintarsi mestilah bersuamikan orang yang lebih tinggi. Mesti. Tapi kalau bisa kedua-duanya sekaligus, Bu, ada harta, ada budi. Di manalah akan dicari Narti? Adik kau Mintarsi hanyalah seorang gadis biasa. Apalagi sekarang ini keadaan kita susah. Kita tidak mempunyai uang di rumah. Dan sebentar lagi uang simpanan terakhir pun akan habis pula. Ini semua adalah karena ulah ayah. Hingga Mintarsi harus menderita pula. Sejak kecil, dia sudah merasakan pahit getirnya kehidupan. Tapi kita harus mengatasi kesulitan ini, Bu. Harus. Ini adalah kewajibanku sebagai kakaknya. Kalau saja aku punya uang 1 juta saja buat perkawinan Mintarsi, 500.000 saja sudah cukup, Narti. Setelah Mintarsi nanti, datanglah giliranmu, Narti. Apa? Aku kawin, Bu. Belum bisa aku memikirkan kebahagiaan untuk diriku sendiri saat ini, Bu. Sebelum saudara-saudaraku bahagia dan ibu ikut mengecap hasil dari jerih payahku nanti, Bu. Aku sudah merasa bahagia kalau kau bahagia, Narti. Karena nasibku bersuamikan tidak baik benar. Dan kata orang, kebahagiaan itu akan turun kepada anak-anaknya. Malam hari raya sewaktu ia pergi, tak tahu apa yang harus aku lakukan. Tetapi Maimun lambat benar pulang hari ini, Bu. mungkin banyak yang ia harus kerjakan. Karena katanya bulan depan dia naik gaji. Apa? Maimun naik gaji, Bu? Betul, Bu. Maimun memang pintar, otaknya encer. Ya, tapi karena kita tidak punya uang, jadi kita tidak bisa membiayai sekolahnya lebih lanjut. Tapi kalau ia mau berusaha, tentu ia akan menjadi orang yang berharga bagi masyarakat. Narti, siapa pria yang sering kulihat bersama itu? Dia cuma teman sekerja, Bu. Tapi berasa ia pantas untuk kau, Narti. Meskipun ibu merasa ia bukanlah orang yang rendah seperti kita derajatnya. Tapi kalau kau suka, Buat apa memikirkan kawin sekarang ini, Bu? Mungkin kalau 10 tahun lagi, mungkin kalau semuanya sudah beres. tapi Narti, setelah Mintarsi kawin nanti, kau mesti juga, Narti. Kau kan lebih tua. Waktu ayah pergi pada malam hari raya itu, ku peluklah semua anak-anakku. Hilang akalku. Sudahlah, Bu. Buat apa mulai kaji lama? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak. Agak lambat hari ini, Mun. Gimana kau berbuka puasa tadi? Kerja lembur, Bu. Tadi aku berbuka puasa bersama teman di kantor. Tapi biarlah buat perkawinan Mintarsi nanti. Mintarsi kemana, Bu? Mengantarkan jahitan. Kak, ada kabar aneh nih. Tadi pagi aku berjumpa dengan seorang tua yang serupa benar dengan ayah. Oh, begitu. Waktu Pak Tirto berbelanja di sentral, tiba-tiba ia berhadapan dengan seorang tua, kira-kira berumur 60 tahun. Ia kaget juga, karena orang tua itu serupa benar dengan Raden Saleh. Tapi
banyak. Tidak mungkin dia ada di sini. Aku juga mengira ia sudah meninggal dunia atau pergi ke luar negeri. Sudah 20 tahun semenjak dia pergi pada malam hari raya seperti ini. Ada orang mengatakan dia ada di Singapura, Bu. Tapi itu sudah 10 tahun yang lalu. Dan kata orang yang melihatnya, hidupnya sangat mewah di sana. Iya, mewah, tapi anak-anaknya makan lumpur. Tapi kemudian tidak ada lagi kabar tentang ayah. Apalagi sesudah perang sekarang ini. Di mana kita dapat bertanya? Bagaimana rupa ayah yang sebenarnya, Bu? Waktu ia masih muda, ia tak suka belajar. Tidak seperti kau. Ia lebih suka berfoya-foya. Ayahmu pada masa itu sangat disegani orang. Karena ayahmu suka minjamkan uang ke sana kemari. Dan itulah. Selama hari raya ini berapa hari kau libur? 2 hari, Kak. Oh ya, ada makanan yang belum ibu taruh di meja. ولو كره الكافرون Pak Tirto bertemu orang itu kapan, Mun? Kemarin sore, Kak. Kira-kira jam 6:30. Bagaimana pakaiannya? Tidak begitu bagus lagi katanya. Pakaiannya sudah compang-camping dan kopiahnya sudah hampir putih. Oh, begitu. Kau masih ingat rupa ayah, Kak? Tidak ingat lagi aku. Semestinya kakak ingat. Karena umur kakak waktu itu sudah 8 tahun. Aku saja masih ingat, walaupun samar-samar. Tidak ingat lagi aku. Sudah lama aku paksa diri untuk melupakannya. Pak Tirto banyak tanya tentang ayah. Ya, ayahmu adalah orang yang baik hati. Jika ayah berada di rumah sekarang, mungkin ia bisa bersenang-senang dengan anak-anaknya. Oh iya, Kak, ada kabar aneh lagi nih. Tadi pagi, aku berjumpa dengan orang India. Dia mengajarkan aku bahasa Urdu, dan aku memberikan pelajaran bahasa Indonesia kepada dia. Wah, baguslah itu, Mun. Kau memang harus mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya agar kau nanti menjadi orang yang berharga bagi masyarakat. Jangan seperti aku ini yang hanya lulusan sekolah rendah. Teruslah giat belajar. Aku yakin kau akan menjadi orang yang sukses nantinya. Iya, Kak. Bagus itu, Mun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sudah buka puasa semuanya? Tadi kami menunggu kau, tapi lama benar. Makanlah apa yang kau lihat di sana. Saat aku jalan kemari tadi, Kak Nati, dengarlah dulu. Ya, aku dengar. Aku melihat orang tua di ujung jalan sana. Dari jembatan sana, melihat ke arah rumah kita. Tampaknya seperti seorang pengemis. Orang tua, bagaimana rupanya? Hari agak gelap, jadi tidak begitu jelas kelihatannya. Tapi orangnya... Coba aku lihat. Siapa, Mun? Tidak ada orang sepertinya. Malam hari raya seperti inilah dulu dia pergi.
mungkin. Sudahlah, Bu. Lupakan sajalah apa yang sudah berlalu itu. Waktu kami masih sama-sama muda, kami saling menyayangi. Sejelek-jeleknya ayahmu, tapi masih banyak kenangan yang tidak dapat ibu lupakan. Nak, mungkin dia kembali juga, nak. Pintar sih, kemarilah sebentar. Iya, Kak. Lihatlah kalung ini. Sudah lama aku simpan dan aku ingin memberikannya kepadamu sebelum pernikahan nanti. Jadi, terimalah ini. Wah, benar gitu kok, Kak. Iya. Iya. Oh iya, aku juga ada hadiah buat kau, Mintarsi. Selendang ini khusus kuberikan buat hadiah pernikahan kau nanti, Mintarsi. Terimalah dan pakailah selendang ini. Makasih ya, Kak. Aku senang sekali. Anak-anakku semuanya saling mengasihi dan menyayangi. Mungkin inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa benar ini rumahnya Nyonya Saleh? Astagfirullah. Seperti suara ayahmu, nak. Ayahmu pulang, nak. Ayah. Tina, benarkah engkau Tina? Saleh, engkau Saleh. Engkau banyak berubah, Saleh. Ya aku berubah Tina. 20 tahun perceraian kita merubah wajahku. Dan tentunya ini anak kita semua. Ya, mereka semua adalah anak-anak kita. Sudah pada besar daripada ayahnya. Mari duduk dan pandangilah mereka. Apa Tina? Apa aku boleh duduk? Tentu saja boleh. Mari. Nak, ayahmu pulang, nak. Ayah, aku Maimun, ayah. Ya, Maimun. Aku ingat betul. Saat aku pergi dulu, engkau masih sangat kecil, nak. Kakimu masih lemah, belum dapat berdiri. Dan Nona ini siapa? Ayah, aku Mintarsi ya. Ya, Mintarsi. Aku dengar dari jauh bahwa aku memiliki seorang anak lagi, seorang putri. Engkau begitu cantik, sama seperti ibumu di masa muda. Aku sangat senang. Bahkan aku tak tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Aku juga tidak tahu di mana aku harus memulai bicara. Anak-anak semuanya sudah pada besar. Mungkin inilah kebahagiaan yang paling besar. Ya, rupanya anak-anak juga dapat besar walaupun tidak dengan ayahnya. Ya, mereka sudah jadi orang pandai sekarang. Gunarti bekerja di perusahaan tenun, dan Maimun selalu menjadi yang terbaik di sekolah. Dan Mintarsi ini membantu aku menjahit.
10 tahun. Aku menjadi saudagar besar di Singapura. Aku menjadi kepala perusahaan dengan pegawai berpuluh-puluh orang banyaknya. Namun malang bagiku, toko itu habis terbakar. Lalu seolah-olah keadaan masih belum puas menyeret aku ke lembah kehancuran. Saham-saham yang kupunya merosot semua nilainya sehabis perang ini. Kemudian segala sesuatu yang aku lakukan tidak ada lagi yang sempurna. Sementara aku sudah mulai tua. Lalu tempat tinggalku, keluargaku, anak dan istriku tergambar kembali dalam benak dan jiwaku. Kalian seperti mengharapkan kembali kasihku. Gunarti, maukah engkau memberikan segelas air untukku, nak? Hanya engkau yang tidak. Narti, ayahmu yang berbicara itu, nak. Mestinya engkau gembira, nak. Sudah semestinya ayah berjumpa kembali dengan anak-anaknya. Jika Narti tak mau, engkaulah Maimun. Maukah engkau memberikan segelas air untukku, nak? Baik, ayah. Maimun, kapan kau punya seorang ayah? Gunarti, Kapan kami punya ayah? Kami tidak punya seorang ayah. Gunarti, apa katamu itu, nak? Kapan kami punya ayah? Kami tidak punya ayah, kataku. Kalau kami punya ayah, lalu apa perlunya kami mematik tulang selama ini? Jadi budak orang. Waktu aku berumur 8 tahun, aku dan ibu hampir saja terjun ke dalam laut. Untuk ibu cepat sadar. Lalu kemudian aku menjadi budak orang. Masa kecil kita sungguh sangat tersiksa. Rasa bahagia dalam hati sedikit pun tidak ada. Dan kau, Maimun, lupakan kau waktu menangis di sekolah rendah dulu. Karena kau tidak bisa membeli kelereng seperti kawan-kawan kau yang lain. Dan kau pergi ke sekolah dengan pakaian sudah robek, tambalan sana sini. Itu semua terjadi karena kita tidak punya ayah. Tapi Kak, ibu saja sudah memaafkannya. Kenapa kita tidak? Ibu adalah seorang perempuan. Waktu aku kecil dulu, aku pernah menangis di pangkuan ibu karena dingin, lapar dan penyakitan. Dan ibu selalu bilang, ini semua adalah karena ulah ayahmu. Ayahmu lah yang harus salahkan. Lalu kemudian aku menjadi budak orang. Dan ibu menjadi babu pencuci pakaian kotor orang lain. Aku berusaha bekerja keras menghidupi keluargaku. Aku buktikan aku tidak butuh pertolongan orang lain di atas dunia ini. Ya, orang yang sudah meninggalkan anak dan istrinya dalam keadaan yang sengsara. Masa kecil kita sungguh sangat tersiksa. Maka jika aku punya ayah, maka ayah itulah musuhku yang sebesar-besarnya. Gunarti, tapi Kak, lihat ayah sudah seperti ini sekarang. Dia sudah tua, Gunarti. Maimun, sering benar kau mengucapkan kalimat ayah, ayah, ayah kepada orang yang tidak berarti ini. Hanya karena ada seorang tua yang masuk ke rumah kita ini, lalu mengaku bahwa dia adalah ayah kita. Lalu kau sebut pula dia ayah kita. Coba kau perhatikan, apakah benar kau berhadapan dengan ayahmu? Gunarti, kita adalah darah dagingnya. Bagaimanapun perlakuan dia, kita tetap anaknya yang harus merawatnya. Jadi maksudmu ini semua adalah kewajiban kita. Setelah dia melepaskan hawa nafsunya di mana-mana, lalu kembali lagi ke sini karena sudah tua. Jadi kita harus memeliharanya. Cih, enak betul. Gunarti, sampai itu benar kau berkata begitu kepada ayahmu, nak. Ayah kandungmu, nak. Ayah kandung. Memang Gunarti yang dulu punya ayah. Tapi dia sudah meninggal dunia 20 tahun yang lalu. Gunarti yang sekarang adalah Gunarti yang
Aku tahu nanti. Aku memang berdosa dulu itu. Aku mengaku. Karena itulah sebabnya aku kembali pada hari ini. Pada hari tuaku. Untuk memperbaiki kesalahan dan dosaku. Tapi nyatanya sekarang. Ya, benar katamu nanti. Aku hanyalah seorang pria tua. Dan aku tak bermaksud mendorong-dorongkan diri agar aku diterima di tempat di mana aku tidak dikehendaki. Baiklah, aku akan pergi. Tapi tahukah kau nanti, bagaimana sedih rasa hatiku ini? Aku yang pernah dihormati, orang kaya yang memiliki uang berjuta-juta banyaknya, kini diusir sebagai pengemis oleh anak kandungnya sendiri. Tapi biarlah, sedalam apapun aku terjerumus ke dalam kesengsaraan, aku takkan mengganggu kalian lagi. Tunggu dulu ayah. Jika Kanarti tidak mau menerima ayah, akulah yang akan menerima ayah. Aku tak peduli apapun yang terjadi. Maimun, apa pernah kau menerima pertolongan dari orang tua seperti ini? Aku pernah menerima tamparan, tendangan dan juga pukulan dari dia dulu. Tapi sebiji zarah, aku tidak pernah menerima apa-apa dari dia. Jangan begitu keras, Kanarti. Jangan kau bela-bela dia. Ingat, siapa yang membesarkanmu selama ini? Akulah yang membiayaimu selama ini. Beri penghasilanku sebagai kacung suruhan. Ayahmu yang sebenar-benarnya adalah aku. Engkau ikut pulang bela dia. Sedangkan untuk kau, aku pula yang bertindak sebagai ayahmu. Baiklah, peliharalah orang tua ini. Jika memang kalian cinta kepadanya. Mungkin kau tak merasakan pahit getirnya kehidupan karena tidak punya seorang ayah. Tapi biarlah, demi kebahagiaan saudara-saudaraku, jangan sampai menderita seperti aku ini. Aku mengerti, Narti. Bagiku, tidak ada jalan untuk kembali. Jika aku kembali, aku hanya mengganggu kedamaian dan kebahagiaan anakku saja. Biarkanlah aku pergi. Inilah jalan yang terbaik. Ayah, apa ayah punya uang? Ayah sudah makan. Tepi jalan atau dalam sumur. Aku hanyalah seorang pengemis sekarang. Dan memang seharusnya aku malu untuk masuk kemari, ke tempat yang kutinggalkan dulu. Aku sudah tua, lemah dan sadar. Namun langkahku terakhir kembali. Iya, sudah 3 hari aku menunggu di depan sana. Namun sebenarnya aku tak sanggup untuk masuk kemari. Aku sudah tua dan selamat tinggal. Ayah. Alamat saya dulu yang pergi dan datang untuk pergi kembali. Demikianlah nasib ibu nak. Dalam makan ayah, astagfirullah ya. Sudah semestinya kita saling memaafkan. Maka tidak kasihan. Kemana dia akan pergi sekarang? Tidak ada rasa balas kasih. Tidak ada rasa tanggung jawab terhadap adiknya yang tidak berayah lagi. Udah kamu jangan seperti ini. Kakak suruh dia
yang dimainkan oleh siswa-siswi SMK Negeri 1 Ampe Naga